Bab 127. Wajah Jiandra mengeras sedang rahangnya mengetat ketika puluhan meter dari posisinya sekarang dia bisa melihat sebuah rumah kayu 2 lantai dengan pagar seadanya yang mengelilingi seluruh bagian rumah. Tim 4 akan memeriksa ke dalam, Pak. Pak Jiandra jangan keluar terlebih dahulu. Jiandra hanya mengangguk singkat, matanya sedikit pun tidak lepas dari satu-satunya bangunan yang ada di tengah hutan itu. Memperhatikan bagaimana orang dari mobil keempat di belakang bergerak seirama untuk memeriksa keadaan. Sejauh yang Jiandra lihat, hanya sepi tanpa ada sedikit pun radar manusia yang bisa dirinya tangkap. Benar-benar hening selain suara desau angin juga hewan penghuni hutan belantara. Orang suruhannya nampak membuka pintu yang dari kejauhan terlihat begitu mudah untuk dibuka alias pintu dari rumah kayu itu sama sekali tidak dikunci apalagi ketika mendengar ucapan dari pemimpin para pria berbadan besar dan kekar alias tangan kanan Jiandra selama pengoperasian ini. Tim 2 menangkap adanya sinyal bom di beberapa titik di sekitar area rumah Pak. Seperti yang sudah kita duga, tim 4 sedang melakukan pencarian titik akurat keberadaan bom itu. Seperti yang sudah kita duga. Jiandra tanpa sadar tersenyum miring. Sudah ditemukan. Hitungan mundur langsung dimulai ketika tadi pintu dibuka. Tersisa 1,5 menit. Nihil, tidak ditemukan seorang pun di dalam juga area dalam jarak 1 km dari rumah. Dugaan kita benar, Pak. Tempat ini sudah kosong. Dugaan Zahwa benar. Anaknya benar. Saya akan keluar sebentar untuk melihat ke dalam. Baik, Pak. Saya akan temani. Didampingi dengan belasan orang yang mengelilinginya, Jiandra masuk ke dalam rumah yang terbilang begitu luas itu, tertata begitu rapi dan lengkap segala furnitur yang ada di dalamnya. Di detik pertama membuka pintu, Jiandra bisa melihat sebuah figura besar berisi foto dirinya dan 2 sahabat terdekatnya yang langsung terpampang begitu jelas. Seolah melakukan penyambutan dengan begitu dramatis. Senyum ketiga manusia di umur awal 20-an alias usia emas orang-orang di dalam potret itu nampak. Begitu lugu dan 100% hanya berisi kebahagiaan saja. Tanpa mengetahui di masa depan mereka bertiga akan dibutakan oleh pola rumit cinta. Mari kita pergi. Hanya itu yang Jiandra katakan sebab jelas sekali hanya dengan foto itu saja yang menyambutnya sudah menjadi simbol penghinaan yang jelita berikan kepadanya. Ketika mobil melaju pergi, suara ledakan terdengar begitu memekakkan di belakang sana. Sialan kamu jelita. Bola mata yang sejak tadi menutup itu perlahan bergerak seiring dengan kesadaran yang mulai merasuk ke dalam raga. Mata Zahwa mengerjap-ngerjap untuk menyesuaikan penglihatannya yang terasa kabur. Dia langsung meringis ketika serangan pening yang begitu hebat langsung menyerang kepala. Ringisan lalu berubah menjadi erangan ketika rasa berdenyut-denyut di kepalanya itu makin menjadi-jadi ketika dia sudah kembali terjaga dari pingsan akibat kepalanya yang dihantam oleh benda tumpul. Sejujurnya Zahwa tadinya dibekap mukut dan juga hidungnya menggunakan kain yang ia yakini sekali sudah ditaruh obat bius namun karena dirinya yang memberontak hebat agar terlihat meyakinkan berusaha ingin kaburnya, kepalanya harus terpaksa menjadi korban. Pandangan Zahwa rasanya begitu berkunang-kunang bahkan dia bisa merasakan ada yang mengalir dari dahinya menuju leher karena rasanya begitu lengket belum lagi aroma besi yang sejak tadi bisa Zahwa cium dengan jelas. Dia yakin sekali kalau itu adalah darah. Baru saja ingin memeriksa apakah dugaannya itu adalah sebuah kebenaran ataupun tidak, Zahwa langsung ditampar kenyataan ketika menyadari bahwa nyatanya tangannya sedang diikat kuat di belakang tubuh. Sial. Zahwa tanpa sadar mengumpat ketika berusaha menggerakkan tubuh namun nihil, dia yang sedang duduk di kursi dengan tangan yang terikat ke belakang juga kaki yang merapat terikat di kaki kursi itu sama sekali tidak bisa bergerak akibat kekangan tersebut. Saking pegalnya, seluruh tubuh Zahwa terasa kebas sekarang. Yang itu artinya sudah lama bagi dirinya berada di dalam posisi duduk terbujur kaku di atas kursi ini. Dugaan itu juga dibuktikan ketika Zahwa langsung mengedarkan pandangan ke sekeliling.
Ruangan sepetak kosong melompong juga nampak berdebu adalah apa yang dirinya lihat ditambah dengan dinding yang cat putihnya sudah terlihat kusam dan memudar juga tidak lupa mengelupas menandakan bahwa tempat Zahwa disekap sekarang adalah sebuah ruangan tidak layak pakai yang mungkin saja baru digunakan menilik dari banyak sekali sarang laba-laba yang ada di setiap sudut ruangan. Satu-satunya jendela yang nampak menggunakan teralis besi membuat Zahwa menjadi tahu kalau sekarang sudah pagi. Yang dirinya lihat di luar hanyalah sebuah batang pohon besar. Cahaya matahari nampak berkilauan dan Zahwa memperkirakan sekarang mungkin saja kira-kira berada di bawah jam 10. Napas Zahwa memburu karena mulutnya tertutup rapat akibat ditempeli lakban. Belum lagi akan ketegangan yang perlahan merasuki diri karena mewanti-wanti apakah ada seseorang yang akan masuk melalui pintu kecoklatan di hadapan matanya sekarang. Tenggorokan Zahwa rasanya kering kerongang lalu tetes demi tetes keringatnya mulai berjatuhan karena di dalam ruangan tanpa ventilasi udara ini terasa begitu sumpek dan juga menyesakkan. Mas Wirya, hanya itu yang Zahwa gumamkan sejak tadi. Selagi tangannya terus bergerak mencoba untuk melepaskan ikatan kuat yang ada di belakang tubuhnya. Tenang, Zahwa. Otaknya mencoba untuk memberikan stimulus agar bisa menghentikan ketakutan yang mulai menjalar dalam diri. Berbagai pikiran buruk tentang kegagalan mulai menghantui namun tidak, ini sudah sesuai rencana. Dia sudah berada di dalam sini yang itu artinya segala rencana memang berjalan dengan sukses. Zahwa mencoba menahan kepanikan dengan mencoba berpikiran positif seperti itu. Ingatannya kembali mengulang apa yang terjadi beberapa jam lalu. Zahwa tersenyum di dalam hati karena untuk melakukannya secara nyata sekarang dirinya tidak bisa dengan kondisi mulutnya yang dibungkam. Renata, kakaknya. Untuk pertama kalinya Zahwa bisa melihat sorot lembut dari mata wanita itu. Nampak luar biasa cantik. Zahwa tahu sekali akan hal tersebut sebab Renata sering memberikan tatapan yang sama kepada semua teman-teman dan juga para kliennya. Hanya Zahwa saja yang tidak ia berikan tatapan yang sama, atau mungkin juga Wirya. Kakaknya bahkan meminta maaf kepadanya. Rasanya seperti mimpi, layaknya halusinasi sebab terlalu berharap namun Zahwa yakin sekali apa yang terjadi adalah nyata adanya. Mereka yang berbicara dari hati ke hati kemarin bukanlah sebuah khayalan. Itu semua benar-benar terjadi. Apakah sekarang mereka sudah berbaikan? Memikirkannya saja, hati Zahwa mendadak berubah tentram padahal sekarang dia dekat sekali dengan mara bahaya. Detik demi detik berlalu, yang Zahwa lakukan hanyalah mencoba untuk rileks. Mengatur hembusan napas juga sekarang tidak lagi mencoba untuk memberontak karena percuma. Ikatan yang memilin pergelangan kaki juga tulang kering kakinya yang merapat begitu kuat seakan disimpul mati. Pegal mulai terasa di mana-mana belum lagi rasa pening di kepala juga dehidrasi. Semuanya terasa menyiksa namun Zahwa menolak untuk tidak sadarkan diri. Bagaimanapun caranya, dirinya harus total sadar. Karena terlepas dari segala ketakutan dan ketegangan yang menghampiri, tekad untuk bertemu jelita secara langsung lebih kuat dari apapun. Kapan pintu menyebalkan di hadapanku ini terbuka? Cepat, aku mau melihatmu. Aku mau menatap matamu. Apa benar sangat mirip denganku seperti yang Papa katakan? Sebenarnya sekarang aku merasa tidak sudi jika disebut seperti itu. Tapi aku ingin sekali tahu. Aku mau bertemu denganmu. Aku suara yang ada di dalam kepala Zahwa berhenti ketika pintu di hadapannya mulai bergerak ke dalam. Keringat menetes lagi sedang mata Zahwa tahan agar total terus terbuka. Penampakan kaki yang menggunakan heels tinggi adalah apa yang pertama kali dirinya lihat. Lalu ketika matanya bergerak semakin ke atas, dress merah yang membalut tubuh meliuk sempurna ia pandangi. Lalu semakin ke atas hingga untuk pertama kalinya matanya saling bertubrukan dengan orang asing namun juga terasa tidak asing. Sebab sial, benar kata Jiandra. Mereka memang semirip itu. Beberapa jam sebelumnya,
Pesan dari Renata sudah nekat, Zahwa balas dengan sebuah persetujuan yang tentu saja konsistensi keyakinannya tidak sepenuhnya bulat, bahkan separuhnya saja tidak, sebab Zahwa melakukannya tanpa persetujuan Wirya sama sekali. Bahkan untuk membalas chat panjang Ich saja Zahwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi di dalam toilet kamar, dengan tangan yang agak sedikit gemetar juga pikiran yang kacau balau. Selepas selesai memberi jawaban, Zahwa duduk di atas kloset yang tertutup sambil menghela napas keras-keras hanya untuk menenangkan gemuruh jantungnya sendiri. Mencoba mengumpulkan energi sebelum keluar dari kamar mandi. Zahwa. Panggilan yang terdengar di luar membuat mata Zahwa yang tadinya menutup menjadi terbuka. Dia berdehem sejenak untuk melegakan tenggorokan yang rasanya sedang tercekat. Iya. Kok lama banget ya di dalam toiletnya? Are you okay? Mas khawatir. Zahwa tersenyum tipis ketika mendengarnya. Gemuruh di kepalanya mendadak meredam hanya karena mendengar suara lembut itu saja. Perasaan belum ada sampai 10 menit. Jawab Zahwa mencoba membuat suaranya agar terdengar ceria. Sebentar lagi, aku gak apa-apa kok, jawabnya yang Wirya beri persetujuan setelah beberapa pertanyaan lagi untuk memastikan keadaan Zahwa memang baik-baik saja. Setelah merasa sedikit lebih baik, Zahwa menekan flush toilet untuk memberitahu kalau dirinya memang sedang melakukan urusan alam. Terdiam beberapa detik barulah keluar. Wirya menepuk tempat di sisinya di atas ranjang sebagai isyarat agar Zahwa bisa mendekat, yang sang istri ikuti saja kemauannya. Lagi hamil begini, kalau ke kamar mandi pintunya jangan ditutup lagi ya. Bahaya. Kalau terjadi apa-apa Mas kan gak tahu. Di kamar mandi rawan terjadi kecelakaan. Oke. Nanti gak bakalan dikunci lagi pintunya. Zahwa langsung menyetujui tanpa banyak penolakan karena memang yang Wirya beritahu 100% benar. Sayang. Zahwa yang sedang menyandarkan kepala di bahu Wirya menjawab hanya berupa gumaman, jari jemari tangan pria itu ia mainkan sejak tadi. Don't worry. Your dad and you brother will be okay, ujarnya menggenggam tangan Zahwa, menyalurkan kehangatan di sana. Their soul be okay. Zahwa sedikit tersenyum lalu mengangguk, menghormati juga merasa tersentuh akan kalimat tegas yang Wirya ucapkan. Mas sudah punya nama buat anak kita nanti tahu. Lalu obrolan berbelok tajam begitu saja. Zahwa tahu sekali kalau Wirya hanya sedang berusaha untuk membuat pikirannya agar tidak terlalu terpuruk. Mengajaknya mengobrol agar fokus Zahwa teralihkan. Oh ya. Wah siapa coba aku mau tahu. Jevano dan Wildantara. Enggak ada miripnya emang, tapi gak semua anak kembar namanya harus samakan. Haustat. Senyum Zahwa melebar. J untuk Zahwa dan W untuk Wirya ya. Wirya sedikit meringis. Apa terlalu alay? Di mana letak alaynya? Zahwa langsung membantah, sedikit terkekeh. Keren namanya. Sumpah gak bohong, itu keren banget. Kedengaran ganteng gitu. Sementara si baru nama panggilan, bukan nama panjang. Jevano artinya ambisi yang membaja, seseorang yang tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun di dalam hidupnya. Terus Wildantara sebenarnya nama gabungan Wildan dan Taraf, artinya a boy from heaven and star. Seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan untuk orang di sekitarnya seperti berada di surga, dan seseorang yang indah seperti bintang. Itu gambaran sayang semua bagi Mas Wirya. Zahwa langsung menahan senyum ketika Wirya menjelaskan arti nama itu, menjadi terenyuh begitu saja ketika sudah mengetahuinya. Jevano dan Wildantara, nama yang begitu indah seelok artinya. Apa deh bikin salah tingkah aja, gerutunya menyenggol Wirya dengan senyum yang akhirnya gagal ia sembunyikan. Itu serius, bukan gombalan. Semua arti nama itu penggambaran kamu semua di mata aku. Wirya mengacak rambut Zahwa sejenak, itu rekomendasi doang sih, kalau sayang ada nama yang lain juga gak apa-apa. Mana bisa nama lain, yang itu tadi aja maknanya dalam banget. Itu aja, gak apa-apa. Nanti nama panjangnya, kita pikirkan sama-sama.
Zahwa sedikit mendongak untuk menatapi Wirya yang langsung mencium keningnya ketika istrinya melakukan hal tersebut. Mas Wirya. Wirya yang nampak sedang fokus menatap layar handphone yang Zahwa yakini sekali bahwa pria itu sedang berdiskusi dengan Julian yang sudah pergi segera menoleh. Ekspresi seriusnya langsung berubah melunak ketika menatapi Zahwa kembali. Mereka berada di dalam keheningan setelah obrolan tentang nama anak tadi omong-omong. Obrolan yang emosional bagi Zahwa karena mampu membuat hatinya merasa goyah begitu saja. Membuat Zahwa yang awalnya dan sejujurnya pesimis untuk selamat karena harus melakukan sesuatu yang luar biasa beresiko menjadi berharap jauh lebih besar untuk tetap hidup ketika Wirya memberitahukan nama anak mereka nanti itu. Membayangkan memanggil nama mereka secara nyata mampir begitu saja di dalam kepala Zahwa. Dia bisa membayangkan masa depan di dalam benaknya sendiri dan itulah mengapa Zahwa tidak ingin mati. Sungguh, dia ingin hidup lebih lama. Iya. Do you believe me? Tanyanya berbisik, menatapi Wirya dengan penuh tekad. Keinginan membara di dalam hatinya tiba-tiba saja muncul. Keinginan dan harapan untuk tetap Ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu? Tolong jawab aja. Mas Wirya percaya aku kan? Tanya Zahwa dengan suara yang lebih memohon. Wirya nampak terdiam beberapa saat. Of course. Aku percaya. Hidupku aja aku serahkan ke kamu. Mana mungkin bisa gak percaya? Jawabnya menjawil hidung Zahwa, mencoba mencarikan suasana karena entah kenapa dia menjadi tidak nyaman melihat tatapan Zahwa yang malam ini kelihatan begitu berbeda. Kak Renata mengirimkan aku pesan. Dan Zahwa memilih memberitahu. Selain tidak ingin ada kesalahpahaman lagi, Zahwa tiba-tiba saja berpikirkan Wirya sebaiknya tahu. Sangat nekat memang rencananya namun Zahwa ingin Wirya paham karena dua kepala yang berpikir bersama lebih baik daripada seorang diri saja. Raut wajah Wirya langsung berubah mengeras dan Zahwa yakin sekali reaksi suaminya akan seperti ini makanya dia sempat ragu tadi haruskah memberitahu atau tidak namun karena memutuskan tidak lagi ingin gegabah. Zahwa memilih memberanikan diri untuk bercerita. Mas Wirya bisa baca sendiri. Zahwa menyerahkan handphonenya kepada Wirya. Membiarkan pria itu mengetahui sumber utamanya terlebih dahulu dan setidaknya bisa paham sebelum Zahwa memberitahukan. Rencananya. Sayang, jangan bilang, Wirya menggantung ucapan, dia menatap Zahwa secara mendalam setelah membaca semua barisan pesan itu. Zahwa tersenyum, dia tahu kalau suaminya ini akan langsung mengerti. Dia pasti akan tahu bagaimana jalan pikiran Zahwa. Aku sejujurnya bisa melihat ketidakpuasan Mas Wirya akan rencana papa sama kakak. Mendatangi tempat persembunyian ibuku juga markas besarnya bukan berarti dia berada di sana. Tidak mungkin semudah itu semua. Ini berjalan, iya kan? Zahwa, kamu tidak mungkin membuat diri kamu sendiri sebagai pancingan kan? Wirya menggeleng sedang Zahwa meremas tangan suaminya yang kini sudah ada di genggaman. Pesan dari Kak Renata bisa menjadi kesempatan kita. Dia 100% tidak berada di pihakku, aku sangat yakin itu. Sama sekali tidak mungkin kalau dia mau membantuku. Aku tidak mungkin begitu bodoh dengan langsung percaya. Itu pasti hanya pancingan saja, sama seperti orang terdekat kita. Kak Renata pasti menerima pesan hasutan itu dan seperti kata Mas Wirya waktu kita bertengkar kemarin, dia adalah orang dengan kemungkinan besar yang akan terhasut. Tapi tetap aja, Mas Wirya, tolong dengar aku dulu. Katanya tadi percaya aku. Zahwa memotong yang memaksa Wirya untuk kembali diam. Bukannya ini bisa menjadi kesempatan besar kita buat mengetahui keberadaan ibuku yang sebenarnya. Target dia itu aku, Mas Wirya pasti sudah lebih dari tahu tentang hal itu, dari kemarin-kemarin cuma itu inti semua ini, jadi seharusnya memang akulah yang menjadi pancingan agar dia bisa menjadi benar-benar keluar. Aku yakin sekali dia akan keluar kalau aku bertingkah seolah-olah terhasut dengan pertemuan yang Kak Renata rencanakan. Sangat berbahaya, aku tahu.
Tapi ini rencana dengan keberhasilan lebih besar menurutku. Aku akan berpura-pura termakan rayuan Kak Renata, membuat aku seolah terjebak, cuma itu satu-satunya jalan. Wirya masih diam, keningnya mengkerut yang menandakan betapa besar dilema yang sedang suaminya rasakan. Dia dituntut untuk memberikan keputusan besar yang melibatkan separuh jiwanya dalam detik demi detik yang begitu singkat. Wirya sungguh merasa kalau dirinya berada di ujung jurang sekarang. Haruskah dia meloncat dari ketinggian menuju kegelapan di bawah sana agar bisa selamat dari hadangan harimau yang menghalanginya di depan? Keduanya beresiko besar dan keduanya memberikan potensi kematian yang mendominasi. Intinya, menolak atau bahkan menyetujui pun, keduanya sama-sama hanya memberikan keuntungan yang kecil.